Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ingin mempelajari cara memaknai kitab dengan ringkas, yaitu singkatan terkib lafadz. Jadi kalau anak pesantren itu kan biasanya tulisannya rengket-rengket atau sangat berdekatan dan kecil. Kalau dimaknani sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Kiai atau Ustadz, maka tidak muat. Maka di sini ada ringkasan-ringkasannya bagi terkib. Nah, untuk yang pertama langsung saja untuk terkib mubtada. Itu singkatannya menggunakan huruf mim. Nah, untuk maknanya adalah utawi. Utawi secara bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya adapun atau ada yang mengatakan itu bermula. Nah, kemudian untuk contohnya yaitu Zaidun qaimun. Nah, untuk lafadz Zaidun yang diterkib jadi mubtada adalah lafadz Zaidun. Nah, karena jadi mubtada maka menggunakan singkatan mim ini, Zaidun utawi Zaid. Nah, berarti kalau kita menjumpai di dalam kitab ada huruf mim, berarti itu menunjukkan sedang ditarkib menjadi mubtada. Kemudian yang kedua adalah khobar, itu singkatannya menggunakan kho. Maknanya adalah iku, atau bahasa Indonesianya adalah. Nah, contohnya di sini Zaidun qaimun ini memang terkib mubtada dan khobar. Nah, di sini contoh Zaidun ini menjadi mubtada, nah, ditulis lagi mim, kemudian khobarnya qaimun itu menggunakan kho di atasnya. Iku qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg gitu. Kemudian untuk yang nomor 3 adalah fa'il. Singkatannya menggunakan fa yang ada alifnya di sini. Nah, kemudian untuk maknanya itu adalah sopo. Ini kalau fa'ilnya berupa akil, yang memiliki akal, manusia atau apa itu. Kemudian kalau yang tidak berakal itu opo. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah siapa atau apa. Nah, di sini contohnya kola ini adalah fi'il madhi. Kalau fi'il membutuhkan fa'il. Nah, ini fa'ilnya adalah Ahmadu. Ahmad, maka menggunakan fa ini. Nah, karena Ahmad itu manusia memiliki akal, maka sopo. Kola wus ngucap sopo Ahmadu Ahmad. Kemudian untuk nomor 4 adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu singkatannya adalah mim dan fa. Maknanya ing atau kepada. Kalau bahasa Indonesia itu objek, kalau fa'il itu subjek, kalau maf'ul itu objek. Contohnya di sini dorobtu wus mukul sopo ingsun, berarti fa'ilnya adalah tu, ini tak dhamir mutaharik mahal rofa karena jadi fa'il. Kemudian Zaidan, lafadz Zaidan ini menjadi maf'ul bih. Nah, itu singkatannya menggunakan mim dan fa di atasnya. Zaidan ing Zaid. Kemudian number 5 adalah dzorof, yaitu singkatannya menggunakan dzot. Maknanya ing dalem atau pada. Contohnya wulida an-nabiyyu yaumal isnin. Wulida ini mabni majhul ya, fi'il mabni majhul. Wulida den lahirake sinten an-nabiyyu, ini menjadi fa'il. Karena fi'ilnya ini mabni majhul, maka ini naibul fa'il. Naibul fa'il ya sama, naibul fa'il itu singkatannya menggunakan fa kayak gini, naibul fa'il. Atau bisa saja nun dan fa itu nafa, naibul fa'il. Nun dan fa juga bisa naibul fa'il, nun dan fa gitu. Kemudian ini ada fi'il mabni majhul dan ini naibul fa'il. Kemudian yaumal isnaini ini ditarkib menjadi dzorof, maka singkatannya menggunakan dot. Nah, ini di atasnya. Dot yaumal isnain ing dalem dino Senin, pada malam Senin. Nabi telah dilahirkan pada hari Senin gitu. Kemudian untuk nomor 6 adalah terkib naat. Itu singkatannya menggunakan nun. Maknanya kang atau yang. Kang atau yang. Kemudian contohnya adalah hadoro Ahmadu asyuja'u.
Hadoro ini fa'il, Ahmadu ini diterkib jadi fa'il. Nah, fa'il itu fa. Hadoro teko sopo Ahmadu Ahmad. Asyuja'u ini diterkib menjadi na'at. Nah, lambangnya atau singkatannya menggunakan nun. Na'at asyuja'u kang kendel, yang pemberani. Hadoro datang siapa Ahmadu Ahmad, asyuja'u yang pemberani. Kemudian untuk nomor 7 adalah silah. Itu singkatannya menggunakan sod, artinya kang atau yang. Kalau silah ini untuk isim mausul, kalau na'at kan tadi bukan. Nah, contohnya adalah innalladzina amanu. Innalladzi sak temene wong akeh amanu kang podo iman. Nah, di sini kang podo iman ini sama seperti tadi na'at, tetapi karena ini adalah silah dari alladzi, maka meskipun maknanya sama-sama yang atau kang, di sini singkatannya menggunakan sod karena jadi silah dari isim mausul alladzi. Innalladzina sak temene wong akeh amanu kang podo iman sopo alladzina. Kemudian singkatan atau yang nomor 8 adalah terkib badal. Singkatannya menggunakan ba dan dal. Ba dan dal, badal, bada. Nah, untuk maknanya itu rupane, atau secara bahasa Indonesia rupanya kurang a, rupanya. Contoh akal tu arohifa sulusahu, akal tu wis mangan sopo ingsun. Nah, ini taknya tak dhamir mutaharik mal rofa karena jadi fa'il. Arrohifa ini di sini menjadi maf'ul. Nah, tadi maf'ul adalah mim dan fa. Akal tu wis mangan sopo ingsun arrohifa ing roti. Sulusahu rupane sulusahu yo sepertelune roti. Ini sepertiga. Sulusun. Nah, tadi rupane menggunakan badal, apa itu? Ba dan dal singkatannya. Nah, itu ditulis di sini ba dan dal. Ini berarti terkibnya menjadi badal. Badal apa tuh badal? Badal dari arrohifa. Nah, karena menjadi badal ini arrohifa sulusa. Akal tu wis mangan sapa ingsun arrohifa ing roti sulusahu ya sepertelune arrohif atau sepertelune roti. Akal tu saya memakan arrohifa kepada roti sulusahu, rupanya sulusahu cuma sepertiganya roti gitu. Kemudian nomor 9 adalah terkib hal. Singkatannya adalah menggunakan hak yang dikasih alif ini ha gitu. Untuk makna Jawanya adalah hale. Untuk dalam keadaan dalam keadaan ini adalah bahasa Indonesianya. Contohnya ja'a zaidun rokiban, ja'a ini fi'il, rokiban berarti ini fa'il. Nah, tadi fa'il menggunakan fa dan alif. Ja'a wis teko sapa zaidun pak zaid, rokiban hale wong kang numpak. Nah, karena menjadi hal menggunakan ha dan alif. Ja'a teko sapa zaidun pak zaid, rokiban hale wong kang numpak. Ja'a datang siapa zaidun zaid, rokiban dalam keadaan apa itu numpak, berkendara, dalam keadaan mengendarai itu. Kemudian nomor 10 adalah jawab. Singkatannya adalah jim. Arti secara bahasa Jawa mongko, secara bahasa Indonesia maka. Contohnya di sini in koma zaidun koma amrun. In koma lamun ngadeg sopo. Nah, ini adalah fa'il. Sopo zaidun pak zaid. Koma mongko. Nah, di sini karena menjadi jawab maka singkatannya menggunakan jim, artinya mongko. Mongko ngadeg sopo, nah ini juga fa'il, sopo ngamrun amr. Jadi untuk membedakan amr dan kalau ini amr dan umar, nah kalau amr itu menggunakan wawu, itu kalau ada tidak berharokat berarti kalau ain, mim, ro dan wawu ini bacanya amrun. Kalau tidak ada wawunya itu bacanya Umaru. Nah, itu sahabat Umar itu kan tidak pakai wawu. Umaru itu tanpa tanwin karena itu ghairu munsorif. Nah, ini in koma jika berdiri siapa zaidun zaid. Jika zaid berdiri, koma maka berdiri siapa amrun amr. Gitu.
Kemudian nomor 11 adalah taklil, itu singkatannya menggunakan ain. Maknanya adalah krono. Krono ini alasan. Kalau bahasa Indonesianya karena, krono itu karena. Alasannya karena titik-titik. Why, ada pertanyaan why, because. Kalau because itu berarti because taklil itu. Contohnya di sini titik-titik ini saya tidak tuliskan karena kepanjangan. Li'annahum yu'minuna, li'annahum krono sak temene, itu krono menggunakan itu ain. Krono sak temene wong akeh iku yu'minuna podo iman sopo wong akeh itu. Kemudian nomor 12 adalah hoyah. Singkatannya menggunakan hoin, artinya senajan atau meskipun itu, meskipun. Contohnya uhibbu al-ilma walau sokban, itu uhibbu al-ilma walau, ini senajan. Lau di sini senajan menggunakan hoin. Senajan artinya senajan atau meskipun. Kemudian nomor 13 tamyiz. Tamyiz itu singkatannya menggunakan tak dan mim. Maknanya apa nih atau apanya. Contohnya di sini toba zaidun nafsan. Toba uswangi sopo, ini jadi fa'il. Sopo zaidun zaid, apa nih? Di sini apa nih nafsan awai itu. Di sini menggunakan tak dan mim. Nafsan ini diterkib menjadi tamyiz. Kemudian nomor 14 adalah domir sa'an. Domir sa'an itu singkatannya menggunakan titik 3. Untuk maknanya itu kelakuan. Nah, untuk kelakuan ini saya bahasa Indonesianya belum tahu itu apa. Cuma dengar-dengar kelakuan tapi belum tahu bahasa Indonesianya apa. Mungkin ada yang tahu bahasa Indonesia dari kelakuan ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, untuk contohnya dari domir sa'an adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sedang tahlilan itu kan sudah afdalu dzikri fa'lam annahu. Fa'lam maka ketahuilah annahu sesungguhnya kelakuan. Sak temene kelakuan itu menggunakan titik 3 di bawah. Annahu sak temene ana maknanya sak temene hu itu kelakuan. Annahu sak temene kelakuan iku la ilaha illallah, ora ana pengiran kang hak wajib dan sembah illallahu kejaba Gusti Allah. Mungkin itu dulu cara memaknai kitab dengan ringkas atau singkatan-singkatan dari sebuah terkib ketika kita memaknai kitab gundul. Semoga bermanfaat. Lanjut pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.